Halo teman-teman beauty enthusiast, pernahkah kita melihat klaim pada produk kosmetik seperti melembabkan hingga 48 jam, instant glowing, atau merangsang pertumbuhan kolagen yang banyak ditemukan pada produk skincare anti-aging? Apa betul klaim-klaim ini bisa dipercaya dan memang akurat? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami apa itu klaim kosmetik, jenis-jenisnya, regulasinya di Indonesia, dan bagaimana klaim tersebut dapat dibuktikan. Nah, pertama, apa definisi kosmetik di Indonesia? Menurut peraturan Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi, kata kuncinya ada di penggunaan luar tubuh dan memelihara tubuh pada kondisi baik ya. Batasan inilah yang menjadi dasar untuk menentukan klaim yang boleh dan tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya apa itu klaim? Klaim adalah segala pernyataan manfaat yang disampaikan melalui label produk, iklan, atau materi promosi. Nah, BPOM sendiri menegaskan bahwa klaim kosmetik itu harus benar, dapat dibuktikan, dan tidak menyesatkan konsumen. Artinya, klaim produk kosmetik tidak boleh berlebihan, apalagi menjanjikan efek layaknya obat. Nah, contoh redaksi kosmetik yang sangat banyak digunakan, namun sebenarnya dilarang adalah merangsang pertumbuhan kolagen. Nah, mengapa dilarang? Karena kolagen letaknya ada di dermis atau lapisan kulit dalam. Sedangkan area kerja produk kosmetik yang diperbolehkan adalah di epidermis atau lapisan kulit bagian luar. Nah, tadi setelah mengetahui batasan definisi kosmetik di Indonesia, selanjutnya kita akan mencoba melihat beberapa jenis klaim kosmetik dan contohnya. Sebetulnya tidak ada peraturan baku dari Badan POM, tapi teman-teman atau pelaku usaha bisa merujuk ke pedoman yang diterbitkan oleh Asosiasi Kosmetik di Inggris, yaitu The Cosmetic Toiletry and Perfumery Association atau CTPA UK. Nah, di pedoman ini ada beberapa kategori klaim, tapi kita akan coba lihat 3 jenis kategori klaim yang paling familiar. Yang pertama ada performance claims atau klaim fungsional. Ini adalah klaim yang menjelaskan fungsi nyata produk, seperti melembabkan, menghaluskan, atau menyamarkan noda. Yang kedua ada klaim sensori. Ini adalah klaim yang menggambarkan pengalaman indera pengguna saat menggunakan produk, seperti memberikan sensasi segar, tekstur ringan, atau mudah meresap. Dan yang ketiga, klaim bahan atau ingredient claim. Ini adalah klaim yang menonjolkan keberadaan atau fungsi bahan tertentu dalam produk, seperti dengan hyaluronic acid atau diperkaya dengan vitamin C. Nah, di antara klaim-klaim tadi pastinya ada ya yang terdengar familiar dan bisa dengan mudah teman-teman temukan di produk-produk kosmetik kesayangan teman-teman. Nah, setiap klaim yang dicantumkan pada kemasan atau dipromosikan itu harus memiliki bukti pendukung yang sesuai. Coba kita lihat contohnya. Pertama, melembabkan hingga 48 jam. Nah, ini adalah jenis klaim yang harus didukung oleh uji instrumental, seperti corneometer, untuk membuktikan bahwa produk memang memiliki efek hidrasi yang signifikan hingga 48 jam sejak pemakaian. Dan yang kedua, klaim teruji secara dermatologis atau dermatologically tested. Ini merupakan salah satu klaim yang cukup populer ya untuk digunakan di dunia skincare. Dan klaim ini bukan sekedar klaim marketing loh, karena harus dibuktikan dengan uji potensi iritasi kulit oleh tenaga ahli, yaitu dermatologis atau dokter kulit. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang klaim kosmetik di Indonesia dan regulasinya ya. Ternyata klaim itu bukan sekedar kalimat promosi, tapi juga harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami batasan dan regulasi kosmetik supaya kita bisa menjadi konsumen yang cerdas, sekaligus memastikan bahwa industri kosmetik di Indonesia bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi produknya. Terima kasih dan sampai jumpa.